Assalamualaikum, halo semuanya. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya. Dan jangan lupa bersyukur buat hari ini. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman yang sering keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Rajin cuci tangan juga. Masa jaga kesehatan aja gak bisa, apalagi jaga hati ya kan? Oke. Jadi kenalin, nama saya Natasha. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Perbankan Syariah semester 8. Kali ini saya akan memulai podcast pertama saya dengan judul Peran Generasi Milenial di Tengah Pandemi COVID-19. Oke, nah di sini saya akan bahas dulu nih tentang gerakan pemuda di tanah air. Nah, gerakan pemuda terlihat pertama kali adalah sejak berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1998 dan diperingati setiap 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, Budi Utomo ini adalah sebuah organisasi yang bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kemudian berlanjut, salah satu tonggak penting gerakan pemuda di tanah air adalah hasil Kongres Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di Jakarta atau pada saat itu Batavia. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, Sumpah Pemuda hingga saat ini sejak tanggal 28 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, teman-teman, di podcast ini saya akan membahas tentang apa sih peranan para pemuda-pemuda milenial ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Apalagi seorang milenial harus selalu berpikir aktif ya kan dalam setiap hal. Sudah hampir 3 bulan lamanya di seluruh dunia, bahkan khususnya di negara kita, Indonesia, masih terpapar dengan virus COVID-19. Nah, tentunya ini sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian, kesehatan, serta produktivitas sehari-hari. Mungkin di berbagai kota sudah melakukan new normal, tapi belum semuanya bisa menerapi itu. Nah, kita sebagai pemuda dan juga mahasiswa, apa sih peranan yang bisa kita lakukan dalam menyikapi pandemi ini? Oke, teman-teman, yuk kita simak ulasannya berikut ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya nih, kita harus tahu dulu bahwa setiap orang itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama, kemampuan yang sama, serta peluang yang sama. Nah, jadi pilihlah apa yang sesuai dengan diri kita sendiri. Oke, kita mulai yang pertama. Menjadi relawan atau aktivis sosial. Nah, salah satu peranan yang bisa kita lakukan adalah menjadi seorang aktivis sosial atau relawan. Kita bisa bergabung dengan lembaga sosial yang ada di daerah kita atau bergabung dengan komunitas sosial. Nah, beragam kegiatan bisa kita lakukan, mulai dari penyemprotan disinfektan, membagikan sembako, APD, masker, dan lain-lain. Nah, teman-teman, jika kita tidak memiliki harta atau materi yang bisa kita bantu, maka kita bisa membantu dengan tenaga kita. Nah, yang kedua, mengawal kondisi pemerintah. Di tengah-tengah kondisi yang sulit saat ini, tak jarang tentunya ada oknum yang berusaha memanfaatkan situasi yang seperti ini. Nah, pemerintah juga perlu nih dikawal atau disoroti agar kinerjanya lebih baik. Kita selaku mahasiswa dan juga pemuda, kita bisa mengawal kebijakan pemerintah agar kebijakannya lebih terarah dan tepat sasaran tentunya. Dan ini juga memerlukan daya pikir kritis dan kajian mendalam agar kita mampu menyuarakan aspirasi masyarakat.
Untuk yang ketiga itu stay at home and stay healthy. Nah, jika kita merasa kurang mampu untuk turun ke lapangan, maka peranan yang dapat kita lakukan adalah tetap di rumah aja dan jaga kesehatan. Teman-teman, dengan kita tetap berada di rumah aja, maka kita sudah membantu pemerintah untuk mengurangi rantai penyebaran COVID-19 ini. Selama kita punya waktu luang di rumah, jangan dibiarkan buat rebahan aja ya teman-teman. Nah, inilah waktu yang tepat untuk mengasah skill-skill kita atau kita melakukan suatu hal yang baru. Nah, lakukanlah apapun yang kita sukai atau hobi-hobi kita yang bermanfaat. Sehingga walaupun kita di rumah aja, kita tetap melakukan sesuatu yang positif untuk diri kita sendiri. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, itulah 3 peran yang bisa kita lakukan di kala pandemi saat ini. Nah, kita harus ingat nih, pemuda itu bukanlah dia yang mudah baperan, tapi dialah yang berperan. Nah, sekian dari podcast kali ini. Saya berterima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah mendengarkan ya. Seperti di awal kata, semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.